Halo adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan Ibu Guru lewat video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan sebelum Ibu Guru memberikan materi, Ibu Guru memperkenalkan diri, nama Ibu Heni Reni Roti SPI. Saat ini Ibu Guru dipercayakan untuk mengajar mata pelajaran matematika. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai, Ibu Guru berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan kita semua siap untuk belajar. Mari persiapkan alat tulis menulis kita. Kita akan memulaikan kegiatan pembelajaran dan saat ini Ibu Guru akan memberikan materi tentang bilangan berpangkat. Oke, sebelum Ibu Guru akan memberikan materi, Ibu Guru akan membacakan standar kompetensi yang akan kita capai pada hari ini, yaitu memahami sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar serta penggunaannya dalam pemecahan masalah sederhana. Kemudian kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar. Oke, dan indikator yang akan kita capai yaitu menjelaskan pengertian bilangan berpangkat, bilangan positif, negatif, dan nol. Kemudian mengubah bilangan berpangkat positif menjadi bilangan berpangkat negatif dan sebaliknya. Selanjutnya menjelaskan pengertian bilangan pecahan berpangkat. Kemudian mengenal arti sifat perkalian bilangan bentuk akar dan terakhir menyatakan bilangan bentuk akar ke bentuk bilangan berpangkat tak sebenarnya dan sebaliknya. Oke adik-adik, kita masuk pada materi bilangan berpangkat dan pertama kita akan mengenal bilangan rasional. Nah, apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional ialah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat serta B tidak sama dengan 0. Nah, definisinya jika A bilangan rasional dan N bilangan bulat positif, maka perkalian berulang N faktor dari A ialah A kali A kali A kali A dan seterusnya kali A atau sebanyak N faktor. Maka ditulis A pangkat N. Nah, saat ini Ibu Guru akan memberikan contoh. Tentukan arti dari pemangkatan bilangan-bilangan berikut. A 9 pangkat 3, B negatif 15 pangkat 4. Sekarang kita jawabnya bersama-sama, yaitu A 9 pangkat 3. Artinya 9 kali 9 kali 9. Oke, kemudian bagian B. Negatif 15 pangkat 4. Artinya negatif 15 kali negatif 15 kali negatif 15 kali negatif 15. Oke, kita lanjut. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, di sini kita lihat bilangan pokoknya adalah A. Nah, kalau bilangan pokoknya sama, berarti ketika dilakukan perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Nah, kita perhatikan penjelasan berikut ini. Sifat yang pertama tadi yang sudah Ibu Guru jelaskan. Jika A bilangan rasional dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N.
Nah, tadi Ibu Guru sudah katakan bilangan pokoknya adalah sama, yaitu A. Dan sekarang Ibu Guru berikan contoh dalam bentuk angka. 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 4. Nah, bilangan pokoknya di sini adalah 3. Nah, seperti yang Ibu Guru katakan tadi, bahwa kalau bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya dijumlahkan, yaitu 3 pangkat 5 tambah 4 sama dengan 3 pangkat 9. Jadi dalam perkalian, jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Kemudian contoh yang kedua. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat negatif 5. Sama dengan 2 pangkat 3 tambah negatif 5. Jadi karena bilangan pokoknya sama, yaitu 2, maka pangkatnya langsung dijumlahkan, yaitu 3 tambah negatif 5 sama dengan 2 pangkat min 2. Jadi 3 tambah negatif 5 sama dengan min 2. Jadi bilangan pokoknya tetap, yaitu 2, yang hanya dijumlahkan adalah pangkatnya. Oke, sampai di sini adik-adik bisa mengerti? Oke, kita kembali pada penjelasan rumus pada sifat yang kedua. Yaitu A pangkat M bagi A pangkat N. Nah, adik-adik harus ingat bahwa dalam pembagian, jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangkan. Jadi, A pangkat M bagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, kita perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, ada contoh untuk sifat yang kedua. Jika A bilangan rasional, A tidak sama dengan 0, dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat M bagi A pangkat N didapat A pangkat N bagi A pangkat N. Tadi Ibu Guru katakan bilangan pokoknya sama, jadi tetap hasilnya A, tinggal pangkatnya yang dikurangkan. Jadi M kurang N, dengan M lebih besar dari N. Jadi nilai M lebih besar dari nilai N. Contoh, 5 pangkat 4 bagi 5 pangkat 2. Nah, bilangan pokoknya adalah 5. Nah, bilangan pokoknya 5. Bilangan pokoknya sama. Berarti pangkatnya yang dikurangkan. Kalau dalam pembagian, ingat ya, dalam pembagian, jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangkan. Kalau yang tadi yang sifat 1, kalau dalam perkalian pangkatnya dijumlahkan. Oke, jadi kita lihat contoh ini. Bilangan pokoknya 5, berarti langsung 5 pangkat 4 kurang 2 sama dengan 5 pangkat 2. Oke, kita kembali pada penjelasan untuk sifat yang ketiga. A pangkat M dalam kurung pangkat N. Artinya A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya yang ada pada bilangan pokok, yaitu M, dikalikan dengan pangkat yang di luar kurung, yaitu N. Berarti A pangkat N kali M. Nah, perhatikan penjelasan berikut ini. Ini ada sifat yang ketiga. Jika A bilangan rasional dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat M dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat M kali N sama dengan A N kali M. Jadi boleh kita putar. Jadi A pangkat M kali N atau A pangkat N kali M. Karena dalam perkalian pangkat bisa
putar. Contoh, 6 pangkat 2, sekali lagi, 6 pangkat 2 dalam kurung pangkat 3 sama dengan 6 pangkatnya dikalikan 2 kali 3 sama dengan 6 pangkat 6. Jadi bilangan pokoknya tetap 6, yang dikalikan adalah pangkatnya. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi 6 pangkat 6. Selanjutnya contoh yang kedua. 3 pangkat negatif 2 dalam kurung pangkat 2 sama dengan 3 pangkat negatif 2 kali 2. Negatif 2 kali 2 negatif 4. Jadi jawabannya 3 pangkat negatif 4. Oke, kita lanjut sifat yang keempat. Ya, sifat yang keempat kembali ya, sifat yang keempat. Nah, perhatikan sifat yang keempat. Sifat yang keempat yaitu A kali B pangkat N. Nah, sekarang kita hitung. Jadi N ini adalah pangkat dari A dan B. Sekali lagi, N ini adalah pangkat dari A dan B. Jadi A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Oke, kita perhatikan penjelasan berikut ini. Untuk sifat yang keempat, jika N bilangan bulat positif dan A, B bilangan rasional, maka A kali B pangkat N itu sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Contoh, A kita ganti dengan 3, B kita ganti dengan 4, N kita ganti dengan 2. Jadi 3 kali 4 pangkat 2 itu sama dengan, jadi 2 ini adalah pangkat dari 3 dan pangkat dari 4. Jadi 3 pangkat 2 kali 4 pangkat 2. Nah, ada juga contoh yang kedua. 4 pangkat 5 kali 3 pangkat 5. Jadi kebalikan dari contoh yang pertama. Jadi sama dengan 4 kali 3 pangkat 5. Jadi bisa dia kebalikan ya. Dari 3 kali 4 pangkat min 2. Kemudian kita salin 4 pangkat 5 kali 3 pangkat 5 sama dengan 4 kali 3 pangkat 5 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi 12 pangkat 5. Oke adik-adik, sampai di sini mengerti sifat 4. Oke, kita kembali ke rumus sifat yang kelima. Nah, sifat yang kelima ini adalah A per B pangkat N. Sekali lagi, A per B pangkat N. Kita lihat ya, sifat yang kelima. Itu sama dengan, jadi N ini pangkat juga dari A dan B. Artinya, A pangkat N per B pangkat N. Nah, sekarang kita perhatikan penjelasan berikut ini. Sifat yang kelima. Jika A, B bilangan rasional, B tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Jadi N itu pangkat dari A dan B. Karena di sini pembagian berarti A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Contoh, 9 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Sama dengan 9 per 3 pangkat 4. Jadi karena pangkat 4 itu milik dari 9 dan 3. Nah, sekarang 9 per 3 adalah 3 atau 9 bagi 3 sama dengan 3. Kemudian ditaruh pangkatnya 4. Oke, selanjutnya kita kembali ke sifat yang keenam. Nah, sifat yang keenam,
A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, ini mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif. Jadi rumusnya A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi dari pangkat negatif diubah menjadi pangkat positif. Sekarang perhatikan penjelasannya. Sifat yang keenam. A bilangan rasional dengan A tidak sama dengan 0 dan N adalah bilangan bulat positif. Maka A pangkat negatif N kita ubah ke pangkat positif. Jadi dari pangkat negatif ke pangkat positif, yaitu 1 per A pangkat N. Jadi 1 per A pangkat min N sama dengan ubah sekarang. Ubah ke pangkat positif. Jadi kalau pangkatnya negatif diubah menjadi positif. Jadi 1 per A pangkat negatif N sama dengan A pangkat N. Contoh. 8 pangkat negatif 3. Ini adalah pangkat negatif. Sekarang kita ubah menjadi pangkatnya positif. Ya, sama dengan 1 per 8 pangkat 3. Boleh juga contoh lain, misalnya 4 pangkat negatif 2. Berarti jawabannya ubah ke pangkat positif jadi 1 per 4 pangkat 2. Oke, sampai di sini adik-adik bisa mengerti. Kita lanjut pada sifat yang ketujuh. Nah, kita kembali dulu ya. Nah, ini. Sifat yang ketujuh yaitu A pangkat 0 sama dengan 1 dan A tidak sama dengan 0. Nah, artinya kalau suatu bilangan dipangkatkan 0 hasilnya 1. Atau semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Misalnya 10 pangkat 0 hasilnya 1. 100 pangkat 0 hasilnya tetap 1. 1000 pangkat 0 tetap 1. Jadi semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya tetap 1. Atau misalnya juga X pangkat 0 tetap 1. Y pangkat 0 tetap 1. Nah, di sini A pangkat 0 sama dengan 1 dan A tidak sama dengan 0. Jadi harus di luar 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian sifat yang ke-8 yaitu A pangkat 1. Nah, sama dengan A. Nah, kalau misalnya juga 7 pangkat 1 berarti 7. 8 pangkat 1 berarti 8. X pangkat 1 berarti X. Y pangkat 1 berarti Y. Oke, sekarang kita lihat penjelasan untuk sifat 7. Nah, di sini juga ada juga dengan sifat 8. Untuk sifat 7. A bilangan rasional dengan A tidak sama dengan 0. Artinya A itu harus di luar 0, 1, 2 atau negatif atau berapa, pokoknya dia di luar 0. Maka A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk sifat yang ke-8, untuk setiap A bilangan rasional, A pangkat 1 sama dengan A. Contoh, 10 pangkat 0 hasilnya 1. 125 pangkat 0 tetap 1. X pangkat 0 tetap 1. Atau Y pangkat 0 tetap 1. Atau B pangkat 0 tetap 1. Nah, sekarang semua bilangan yang dipangkatkan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Contoh, 10 pangkat 1 tetap 10. 125 pangkat 1 125. Atau 1000 pangkat 1 tetap 1000. X pangkat 1 tetap X. Atau Y pangkat 1 tetap Y. Oke, sampai di sini sudah mengerti? Ya. Kalau sudah, kita akan lanjut
Bentuk akar. Pengertian bentuk akar. Akar A pangkat 2 sama dengan A, ya, bila A lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian negatif A bila A kurang dari 0. Jadi akar kuadrat dari A pangkat 2 hasilnya adalah A. Kemudian kita akan menyederhanakan bentuk akar. Nah, pengertian bentuk akar. Akar N dari A sama dengan B, di mana A itu adalah B kali B kali B dan seterusnya kali B sebanyak N faktor. Oke. Kita lanjut. Nah, contoh, adik-adik perhatikan. Akar 16 sama dengan akar 4 kali 4. 16 kan itu didapat dari 4 kali 4. Jadi, sama dengan 4. Bisa juga kita langsung cabut akar. Akar 16 itu berapa kali berapa? Oh, 4 kali 4. Jadi, akar 16 sama dengan 4. Kemudian, akar 32. Nah, akar 32 itu didapat dari 16, akar 16 kali 2. Jadi akar 16 kali akar 2. Akar 16 sama dengan 4. Berarti 4 akar 2. Selanjutnya, akar 125. Itu sama dengan akar 25 kali 6. Atau akar 25 kali akar 6. Akar 25 dapat 5. Berarti jadi 5 akar 6. Karena akar 6 sudah tidak bisa lagi disederhanakan untuk mendapatkan akar yang bilangan bulat, tetapi hanya akar-akar yang bisa dihitung. Contoh akar 4, akar 16, akar 25 yang bisa disederhanakan. Jadi akar 25 itu 5, akar 6 tetap akar 6. Kemudian akar kuadrat dari X pangkat 5 itu dapat dari akar, ya, X pangkat 4 kali X. Jadi, akar kuadrat dari X pangkat 5 kita sederhanakan itu dari akar X pangkat 4 kali X. Karena kalau X itu kan berarti dia pangkat 1. Jadi, kalau X pangkat 4 kali X pangkat 1. Tapi X pangkat 1 tidak perlu ditulis. Jadi 4 tambah 1 kan 5. Jadi X pangkat 5. Nah, kalau disederhanakan akar kuadrat X pangkat 5 sama dengan dijabarkan X pangkat 4 kali X. Nah, X pangkat 4 akar kuadratnya adalah X pangkat 2. Ya, karena X pangkat 2 kali X pangkat 2 ya X pangkat 4. Jadi kalau akar kuadrat dari X pangkat 4 sama dengan X pangkat 2. Dan akar X tetap tidak berubah. Jadi akar kuadrat dari X pangkat 4 kali X sama dengan X kuadrat akar X. Oke. Selanjutnya. Saat ini Ibu Guru akan memberikan evaluasi kepada adik-adik sekalian. Oke, are you ready? Apakah kalian sudah siap? Oke, kita lanjut. Kita saat ini silakan mau pilih soal. Apakah nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau misalnya supaya adik-adik berurut, kita pilih dulu soal nomor 1. Oke. Soal nomor 1. Silakan adik-adik tulis. Bentuk bilangan berpangkat yang sesuai dengan perkalian negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 adalah berapa? Kita hitung ada berapa kali dia dikalikan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke.
Selanjutnya, soal nomor 2. Bentuk 2A pangkat negatif 4 dapat dinyatakan dalam pangkat positif menjadi, silakan adik-adik tulis, A 2 kali A pangkat 4, B 2 per A pangkat 4, C 1 per 2A pangkat 4, D 16 A pangkat 4. Oke adik-adik, kira-kira jawabannya apa? Iya. Oke, kita lanjut nomor 3. Nomor 3. Hasil pemangkatan dari, dalam kurung ya, negatif 4A per 5B pangkat 3 adalah, silakan adik-adik tulis, A 12A pangkat 3 per 15B pangkat 3, B 64A pangkat 3 per 125B pangkat 3, C negatif 64A pangkat 3 per 125B pangkat 3, atau D negatif 64A pangkat 3 per 25B pangkat 3. Oke, silakan tulis soal. Oke, kalau sudah kita lanjut nomor 4. Nomor 4, bentuk K kurang 3 pangkat 2 per 5 dapat dinyatakan dalam bentuk akar. Silakan pilih A, akar dari 5 dari K kurang 3 pangkat 2. B, akar kuadrat K kurang 3 pangkat 5. C, akar pangkat 5 dari K kurang 3. D, akar pangkat 5 dari K kurang 2 pangkat 3. Silakan adik-adik pilih. Oke, kalau sudah kita lanjut soal nomor 5. Ya. Nomor 5. Hasil dari 2 akar 5 kurang 6 akar 5 adalah, silakan adik-adik pilih, negatif 5 akar 5, B negatif 4 akar 10, C negatif 4 akar 5, D 8 akar 5. Oke, sudah apa adik-adik sudah bisa menjawab? Oke, adik-adik, kalau sudah, silakan adik-adik tulis jawaban. Apakah adik-adik benar? Kalau salah, nanti dicoba lagi. Ya, silakan adik-adik boleh kirim jawaban adik-adik. Bisa kirim lewat WhatsApp pribadi Ibu Guru yang ada di grup. Ya, jadi ada di grup kelas 9D, ada WhatsApp pribadi Bu Guru, silakan di 085240 10 4951. Sekali lagi, WhatsApp pribadi silakan kirim jawaban tadi, ada 5 nomor, yaitu di 085240 10 4951. Boleh ditulis dalam buku, kemudian bisa juga adik-adik boleh kirim, atau bisa juga adik-adik ketik langsung dari WhatsApp jawabannya, kemudian tulis nama, kemudian di nomor WA Anda harus menyebutkan nama Anda, nama lengkap, supaya Ibu Guru bisa mengetahui dan memberikan nilai kepada Anda. Oke adik-adik, kita boleh lihat referensinya ada di sini, boleh adik-adik cari di
Google, silakan. Kemudian sekian dulu perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dari adik-adik semua. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Shalom.